Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 Agustus 2022. Jadi angka cantik 8822. Hari Senin, minggu kedua. Oke, lalu mohon maaf juga morning briefing nggak seaktif dulu. Kita coba mix ya, karena memang saya masih cukup hektik dengan urusan yang ada. Ya mungkin akhir bulan ya atau awal September kita coba ngegas lagi sih ya. Sementara kita akan buat morning briefing mungkin minimal sekali ya dalam seminggu. Lalu minimal live Instagram yang ngobrol-ngobrol santai kayak kemarin malam itu juga seminggu sekali. Jadi ya dua arah ada, satu arah ada gitu ya. Dan kemarin juga buat teman-teman yang belum tahu bisa follow dulu Instagram kami. Kita akan banyak banget live Instagram yang tentunya mungkin kalau berkesempatan kita akan undang orang gitu ya, biar sharing lah istilahnya ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Gitu ya. Lalu kemarin ini kita live IG ya, ini live IG juga dengan Mas Engga dari Swing Trading Indo. Dia HCS 2 juara 3 gitu ya. Saya kan HCS 5 juara 2. Jadi dapat banyak sekali ilmu-ilmu. Dan ya kedepannya kita akan live Instagram lagi. Ya lalu buat teman-teman yang belum subscribe juga ya saya sarankan subscribe ya. Kenapa? Karena di YouTube channel kita juga selain morning briefing ya, ini videonya nih bisa kita bilang hampir nggak ada yang serajin saya ya buat ya. Ya ini sih sadis banget ya. Nah, oke. Lalu ya Anda bisa cek playlist kita. Jadi komitmen saya akhir Agustus atau awal September saya akan kembali buat Bibos episode-episode berikutnya. Ya, yang pertama nih kita udah bahas IPO part 1 dan part 2. Jadi buat yang nanya, "Om, gimana sih cara analisa IPO?" Nanti di part 1 dan part 2 sudah kita buat. Ya, lalu juga ada sedikit spesial pembahasan dari HKMU gitu ya. Lalu juga Bibos yang basic-basic dulu, nanti bertahap. Ya, ini papan akselerasi, ini notasi khusus, ini time frame gitu ya. Jadi bisa dicicil tonton karena kita akan update terus nanti. Ya, kita akan update terus nanti. Oke, lalu berikutnya juga kita langsung aja bahas ya. Sebelum itu kita bahas kita punya trade dan kita. Yang pertama ada Friend. Ini dalam beberapa hari terakhir Friend. Awalnya kita juga akhir Juli kemarin TP Friend ya. Kita beli di 90, TP di 100. Kita buyback ulang 19794, dapat piramid sampai 97, capai TP1, sekarang OTW TP2. Lalu juga hari ini kita ada TRGU ya, kita rekom kemarin ya. Kelihatan gak sih ini TRGU ya, bener ya. Saya pakai chart seperti karena saya bilang nih ada support kecil kebentuk di 300 304 gitu ya. Dan ya Anda bisa lihat lah TP1 sudah kena, sisanya kita pasang trailing stop ke TP2. Ya hari ini naik 7%-an ya, 7% 8%. Lalu sama satu lagi, karena ada Friend kita juga harus ingat ada Friend W2 ya. Kita harus ingat ada Friend W2. Jadi kita di VVIP kita punya beberapa program ya, project istilahnya. Ada project IPO kayak kemarin ada JAR, hari ini ada Raffi gitu ya. Lalu kita ada juga project waran. Nah, dari kelima project waran yang kita stay di awal tahun 5 Januari ya, sudah 4 yang hit di atas 50%. Bino Beggar, Indowe Beggar, Hopwe 50% lebih, Friendwe 50% lebih, dan still ongoing. Nah ini tinggal satu. Dan nanti rencananya Agustus, di bulan Agustus akhir atau September awal kita akan memperbarui lagi waran yang terbaru. Kita screening lagi rame-rame bersama teman-teman alumni STHC. Ya lumayan gak sih, cuman asal modal nabung toto bisa beda. Karena waran agak sedikit beda cara tradingnya gitu ya.
Dan ya ini project tambahan. Jadi kalau di VVIP kita banyak. Dan soon project kita di September adalah sistem breakout. Kita akan main sistem buy on breakout pakai automatic. Ini yang sistemnya sedang kita bangun. Ya, saya lagi menciptakan formulanya. Jadi ya di VVIP paket apa? Paket komplit kali ya, bisa dibilang ya. Lalu buat yang mau download kita punya mobile app silakan ya. Saya belum tahu sih apakah staff saya sudah informasi atau belum, tapi kita akan kasih bot gratis. Cuman bot gratisnya di aplikasi. Ya, jadi Anda akan dapat live sinyal bot, screening dan charting gratis selama 1 bulan. Hanya dengan cukup kasih ulasan, install, kasih ulasan bintang 5 dan ulasan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Lalu ini masih harga lama. Dan soon saya info aja sih, Anda kalau mau sabar nanti di hari Senin kita publish promo super spesial VVIP STA, spesial kemerdekaan. Jadi teman-teman bisa tunggu informasinya. Ya, kita akan promo kurang lebih seminggu sampai 2 minggu jelang kemerdekaan. Oke, lalu ini adalah kita punya win rate di bulan Juli ya. Kita punya win rate di bulan Juli. Ada 3 emiten yang kena cut loss. 2 emiten ini ialah emiten yang sebagian saya kasih plan darurat dan kita berhasil survive. Ada Medco ya, balik ke 600 TP kita. BMTR juga sebenarnya kita harus catat sebagai sell on strength. Cuman ya kita catatnya sebagai cut loss ya. Oke, ada BMTR, ada Kuas juga yang sempat ke 90-an sampai TP2. Gitu ya. Lalu sisanya dari total 22 emiten yang kita 25 emiten yang kita trade, 3 yang kena cut loss dengan win rate kita 88% di bulan Juli. Dan ini real semua, kita bisa track plannya. Ya, semua tertera. Gitu. Oke, ya jadi ini suatu hal yang lumayan lah. Lalu nextnya kita akan langsung membahas market. Singkat saja. Ya, jadi position market sedang berada di peak. Meskipun moodnya masih bagus ya, asing masih masuk. Volume perdagangan juga beberapa hari terakhir lumayan rame. Chartnya oke di atas EMA 5, berarti menandakan mood marketnya masih bagus banget ya. Karena selagi di atas EMA 5 berarti secara tren masih kuat banget untuk naik. Dan pertanyaannya sampai kapan ya. Kalau saya punya prinsip ya, kita let your profit run gitu. Artinya kita ikut arus aja ya. Market masih mau ngegas ya kita trading. Cuman tetap kita kasih batasan-batasan disiplin untuk stop loss. Karena seperti yang kita ketahui, kenaikan yang cepat seperti ini akan dibarengi juga dengan penurunan yang lumayan signifikan. Itu pasti. Ya, jadi kita tinggal menyiapkan diri kita aja untuk kejadian terburuk yang mungkin datang. Dengan cara apa ya? Disiplin. Ya kayak kita ada beberapa emiten yang juga dalam posisi yang lumayan kritis. Ya sudah, kita siap-siap disiplin cut loss. Meskipun belum ada yang kita cut loss benar-benar, tapi kita sudah menyiapkan untuk kedisiplin. Gitu ya. Oke, lalu nextnya ialah ya jadi market let your profit run deh. Ya, let your profit run. Katalis kuartal juga sudah kelar. GDP juga kalau nggak salah kita udah keluar GDP kita. Jadi katalis-katalis yang mungkin udah bisa dikatakan sudah hampir habis. Ya, so tinggal melihat respon market aja nanti arahnya gimana. Lalu kita akan bahas pembahasan dari requestan teman-teman. Saya bukanya di handphone. Pertama ada BBHI. Oke, ini salah satu emiten yang lumayan bisa dilirik ya. Untuk versi bank-bank mini ya, BBYB, BBHI. Ya, meskipun secara trennya masih down ya, tren kecilnya sideways. Dan masih mencoba untuk breakout di sekitar 4000. Karena kita tahu 4000 adalah dia punya area psikologi ya. Dan 4000 juga kemarin teruji sebagai area yang cukup perform gitu. Jadi saya rasa tunggu dia stabil di 4000 baru bagus. Karena kalau enggak kayak gini, dia buat base ya. Dia buat base, naik kepentok nggak kuat, jebol 6400, duar, lanjut turun. Malah kapus ya. Sebentar ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma dengan ada ledakan volume, untuk jangka pendek kita bisa watchlist nih si BBHI. Karena meskipun dia belum breakout 4000, tapi dia breakout resist pendek, yaitu di sekitar 4750 sampai 4770. Ya mungkin ini bisa dipantau karena dia breakout resist pendek dengan volume breakout yang bisa kita bilang lebih tinggi daripada 2 bulan terakhir. Jadi ya bisa di watch ya, bisa di watch. Masuk watchlist untuk jangka pendek, short term bisa. ESA juga oke banget nih rekom kita waktu menu sore di sini. Kemarin dia udah testing pullback, cakep banget sih testingnya di 939.40 ya, dia sudah confirm testing. Dan kalau kita menyesuaikan dengan dia punya target ya dari 940 ke berapa nih? 690 ya. Oh sorry, 695 ke 935 berarti kan berapa? 240 ya, 240 ditambah 935. Maka targetnya kan di 1175 nih sih sebenarnya target dia punya double bottom kecil udah hampir tercapai ya di sini ya. Jadi 1175 ya kurang lebih di sini. Ini target secara pattern. Dan bisa kita bilang targetnya sudah tercapai. Ya. Nah, cuman karena dia masih konsolidasi, ya asumsi kita adalah dia masih lumayan kuat. Gitu ya. Cuman kalau kita lihat secara weekly ya, kalau kita lihat secara weekly ini kan sudah technical rebound ya untuk si ESA. Ya kurang lebih lah ya. Nah, kalau kita bisa perhatikan si ESA ini ya, ini dia udah kepentok di EMA 200. Sorry, di Fibo 61,8. Jadi setelah dia naik, dia rebound di 38 ya, targetnya dia udah kena juga nih di berapa di sini. Nah, yang ditakutkan kalau untuk minggu depan dia ada potensi dia akan konsolidasi dulu. Ya, bisa di range 1000, 1100. Nah, ketika dia kuat konsolidasi dan gak buat low baru for weekly di sini 1935 masih oke. Oke, untuk apa? Untuk swing. Cuman karena trading range-nya lebar, maka area belinya harus diperhatikan gitu doang. Ya, asal dia lanjut jebol 1150 dia confirm lagi. Gitu. Lalu nextnya BMTR ya, ini posisi pas-pasan di EMA 5. EMA 5 jebol target ke EMA 13 ya. Jadi udah dalam nih. Dan kalau komitmen memang BMTR untuk rally harusnya besok hijau di hari Senin. Cuman ya balik lagi ya, ini tergantung juga dari bandara. Overall for swing bagus karena trennya uptrend dengan breakout yang cukup tinggi. Tinggal kita menyesuaikan titik entry dan trading plan aja. Ya, untuk pegas penentuan sih ini pas-pasan di 1600 ya. Kalau balik ke 1600 ke bawah kurang bagus. Lalu BRMS positioning sideways on support ya, ada current support 214 bisa dijadikan acuan sebagai area stop loss untuk entry ya. Jadi kalau mau entry misalnya bisa nih di 230, 220, stop loss 214 ya, TP bisa di sekitar 240 ke atas. Overall masih sideways sih. Cuman yang kita perhatikan BRMS sudah agak sedikit melandai ya. Jadi ya kalau kita perhatikan dia agak-agak melandai nih dalam beberapa waktu terakhir. Ya ini agak-agak melandai, jadi ini hati-hati ya. Once kali dia jebol di sini 214 dia buat low baru bisa panic sell dan bisa jadi pertanding sedikit kurang bagus. Meskipun secara teknikal classic support yang memang pattern classic support yang kuat memang di 200 198. Tapi tetap 214 jebol bisa dijadikan ciri yang sedikit kurang bagus. Kalau jebol, kalau dia ndak jebol ya aman, gitu ya. Lalu nextnya Jekon. Wah, Jekon saya nggak ngikut sih. Ya, saya nggak pantau sih ya, karena emiten-emiten yang aslinya tipis tiba-tiba digoreng agak sedikit tricky. Dan secara teknikal bagus, dia masih di atas EMA 5 ya, moodnya bagus, kayak anak tangga.
Dia kemarin juga ternyata berhasil breakout confirm di 89 hingga ya 8990 lah ya, 8990. Berarti ini bisa dijadikan sebagai batas kita punya trading sell ya, atau trading stop loss kita di sini. Ada EMA 200, tentu ini akan jadi penentuan ya, apakah dia akan kencang, karena biasanya kalau pertemuan kayak gini peluangnya dua, dia tembus dan break dengan kencang, atau dia kepentok lalu akan kembali turun. Nah, ini tinggal Anda penentuan ya. Terakhir contoh behit kayak gini, coba breakout gagal, tapi ini sekali breakout tong dari berapa nih, breakout di 560 langsung ke 70 ya, 15% langsung gitu. Jadi ya ini penentuan untuk chicken. Overall masih oke sih chartnya ya, terlihat dijaga. Asri Om, LK-nya belum keluar ya? Asri LK sudah keluar belum? Saya belum cek. Tapi ini juga salah satu dulu salah satu emiten properti favorit. Construction yang hari ini naik juga, dan juga properti. Secara tren besar ini belum terlalu nampak signifikan ya. Kalau kita cek ini overall dia cuma technical rebound aja karena membal dari support ya, terlebih lagi SMRA bahkan dia buat low ya. Jadi kalau kayak BSDE, LPKR juga buat low baru, ASRI, apalagi ya, APLN teman-temannya ya. Nah overall dia masih buat support, atau kalau untuk ASRI sendiri dia masih bottoming lah di sideways ya, meskipun memang kita lihat ASRI sendiri gak jebol-jebol tuh 144 nih ya. Jadi bisa dikatakan ini for swing ya, ini supportnya udah pakem banget ya di ASRI gitu ya. Nah cuman pertanyaannya apakah bisa meledak properti? Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi mungkin menjelang akhir tahun bersama teman-teman. Ini sekalian saya jawab properti dan construction ya, mungkin mendekati akhir tahun ya. Kayak beberapa waktu ini kan, hari ini kan Wika, WSKT ini kan bergerak, cuman ya habis gerak gak lama turun, jadi masih sideways ya. Lalu next MDKA, Saratoga punya. Kalau marketnya masih bagus, ini kan memang di 4000 kan nih angka sakral ya. Jadi pertama di sini ada di 4150 sampai 4100. Ini kan area resist ya yang sudah teruji nih ya. Jadi ini MDK di area penentuan, karena kalau kita zoom EMA 200-nya setelah dia breakout juga di sini. Jadi mirip-mirip dengan IHSG. Apakah kalau IHSG kan setelah nggak lama sentuh EMA 200 kan dia langsung breakout lagi, habis itu kencang. Tapi pertanyaannya di beberapa kasus EMA 200 itu bener-bener ibaratnya tuh kayak tembok yang bener-bener menakutkan, dimana kalau udah kepentok bisa dalam. Nah kalau sampai itu terjadi, maka yang terjadi apa? MDK akan potensial turun dulu, minimal turun dulu ya. Nah cuman yang membuat kita yakin kalau MDK masih berpeluang naik, asal dia nggak jebol swing low terakhir dia di 3830. Karena kalau dia jebol swing low terakhir di sini ya, dia jebol Bollinger Tengah ya, dia akan main di harga yang lebih bawah, dan ya kita sebagai day trade pendek ya tentu akan lepas. Tapi kalau dia bisa tembus let's say di 4150 atau 4190 high beberapa hari terakhir, dia akan continuation ya. Itu untuk MDK. Lalu nextnya MMLP. Ini MLP juga saham multi bagger saya ya, selama di FTA ya. Dulu sih banyak multi bagger, cuman dari saya mendirikan FTA ya, DMMX ya, BRMS, IMAS, banyak ya. MMLP juga dari VVIP Silent Investor. Dia breakout 480 di atas 490 ya, ini menandakan adalah ini angka support yang sudah teruji ya, 48, 49. Jadi ya ini sebagai batas. Overall sih chartnya masih sideways ya. Ini dia naik ada berita mungkin yang saya nggak tahu. Lalu secara technical juga ini masih ini banget sih ya. Ini dia masih banget buat wedge-nya. Ya, ini dia buat wedge yang besar di sini. Jadi ya MMLP masih akan berputar di area ini. Selagi dia belum keluar dari range besar ini, maka pergerakannya masih muter-muter di situ-situ aja. Terakhir ada PNLF dan MBAP. PNLF position juga on support, cuman masih sideways
Ya, tapi melihat PNIN yang setelah breakout masih kenceng, ya saya rasa sih akan nge-trigger. Cuman ya balik lagi ya, ini semua tergantung nanti si PNBN. Karena kan mau bagaimanapun PNBN kan induknya ya. Oke, dan ya PNBN ini secara garis besar kalau gagal dia malah berpeluang buat rising wage. Ya ini indikasi yang kurang bagus. Tapi kalau dia ternyata berhasil buat continuation, ya itu bagus. Ya. Jadi tergantung PNBN nanti. Kalau PNBN jebol dan PNLF jebol di 382 ya saya rasa itu udah ya. Dia akan correction, jatuh, dan jatuhnya pun juga bisa lumayan dalam. Oke. Dan saya rasa cukup itu aja ya. Kemarin kita di live IG juga sudah bahas beberapa kayak HTM, hari ini auto reject, TRGU. Ya saya kasih spoil juga. Dan ya mungkin kita akan sering-sering live IG. Yang penting teman-teman bantu share, kita punya YouTube channel, bantu share, kita punya Instagram, kita ramaikan biar saya semakin rajin buat live IG. Oke, jadi terakhir MBHP, sorry MBHP. Wah, ini MBHP batu bara ya. Iya, batu bara setahu saya. Ya dia ini potensial double top. Ya. Mungkin nggak, peluangnya mungkin. Asal apa? Asal dia nggak jebol, dia punya 7790. Sorry, dia nggak ada 7790 ya, 7775. Ya, 7775. Ya, cuman secara behavior bisa double top gak bisa. Kenapa? Karena naiknya juga udah lumayan tinggi ya. Jadi naiknya udah lumayan tinggi dan ya harus hati-hati. Ini salah satu jenis emiten batu bara yang kita nggak sadar tapi pergerakannya juga lumayan kenceng. Kalau lagi digoreng kayak MCOL, MBHP, BSSR, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, so saya rasa cukup. Happy weekend teman-teman. Good luck, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.